Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini selalu mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah DJ Farah. Farah, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Kamu sendiri punya pengalaman nggak melihat makhluk gaib gitu? Pernah waktu itu aku lagi kerja, terus di salah satu klub gitu. Biasa kalau misalnya kita lagi di klub itu kan ya orangnya hanya itu-itu aja tuh. Terus suatu hari aku lagi tacap-tacap di ruangan makeup yang emang biasa orang bilang sih, aduh ruangan makeup itu serem, nggak usah deh gitu. Tapi karena aku lagi buru-buru, aku makeup di situ, tiba-tiba aku lagi makeup di kaca, ada ibu-ibu nongol di belakang kaca. Neng, hati-hati ya, hari ini takutnya dapat malapetaka gitu. Terus aku karena lagi buru-buru kayak, apaan sih gitu kan. Terus pas aku ngeliat gini, udah amat deh gitu. Terus dia lewat, dia pergi gitu. Tapi deep inside mungkin alam bawah sadar aku, bener nggak ya? Bentuknya seperti apa tuh, Far? Orang, ibu-ibu. Biasa, bajunya Agak sosoknya, lusuh. Besarnya. Biasa, ibu-ibu yang udah agak keriput gitu. Rambutnya dikuncir, kayak ibu-ibu yang suka cepolan gitu. Terus pakai baju hitam udah lusuh. Sebenarnya aku juga nggak terlalu merhatiin karena dia tuh kayak cuma sekelebat gitu. Cuma karena omongannya lembut banget kayak orang Jawa halus, tapi bahasa Indonesianya jelas gitu. Aku keluar, aku naik ke stage, lampu mati semua kan. Biasa emang kalau sebelum perform tuh lampunya mati semua. Entah kenapa, nggak normal banget. Aku tuh kayak ngeliat-liat, mungkin karena aku udah ada rasa was-was itu. Aku ngeliat kanan, ngeliat kiri, ngeliat atas. Lampu dari atas tuh jatuh. Dan itu kena. Kalau aku nggak ngelihat kanan, lihat kiri, lihat atas, pasti kena. Tapi karena kebetulan banget aku gini dan aku lihat dia goyang dan jatuh, aku langsung gini tapi dia masih seret di sini. Kalau tadi aku nggak ngelihat ke atas, berarti ini aku udah patah. Oh, besar lampunya. Lampunya besar banget yang di klub yang goyang-goyang gitu kan. Oh, oke. Tapi setelah itu pernah ada lagi kejadian, muncul lagi sosok seperti itu? Nggak pernah ketemu lagi? Pernah. Tapi sebelum tidur malam itu, aku ngomong dalam hati, siapapun tadi, aku mau ngucapin makasih. Karena you save my life gitu. Iya. Aduh. Tadinya aku tuh nggak percaya banget sama hal kayak gitu. Tapi setelah kejadian itu? Iya, dan aku ngerasa nggak enak. Tadi aku ngerasa ngomong dalam hati kayak, apaan sih? Gitu. Iya, memang ternyata ya makhluk gaib ada, cuman kita punya dunia yang berbeda begitu kali ya. Sekarang tinggal saling menghargai aja. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Kita akan ketemu dengan partisipan yang pertama ini, Farah. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku sering digauli makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ayu. Selamat malam Bu Ayu. Ya, Apa kabar Bu Ayu? baik Pak. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari Bu Ayu? Oh, saya kerjaannya tukang ngurut tiap hari, keliling Sampai gitu. sekarang masih ya Bu? Sampai sekarang. Apa yang mau Ibu Ayu ceritakan pada kami? Lah saya itu kan pernah lihat acara di itu loh, ke kuburan Prasasti. Nah, saya mau nonton, katanya gini, nanti aja Bu, jam 2:30 malam nonton. Terus saya turutin, ya udah nggak apa-apa. Saya langsung masuk malam, nggak taunya udah bubar semua. Nggak taunya akhirnya saya lihat di dalam ada orang laki, gede tinggi, kayak orang barat, pakai baju merah. Lah dia cuci tangan, cuci kaki. Saya deketin, saya kirain artisnya ada yang ketinggalan gitu loh. Dan saya kepin kenalan, nggak taunya saya deketin langsung jadi patung. Setelah itu
saya akhirnya besoknya nemu batu cincin. Terus saya ambil. Di mana? Batu cincinnya di situ juga. Oh, Ibu balik lagi ke situ besoknya? Iya, besoknya. Balik lagi? Balik lagi saya. Oke. Saya penasaran. Soalnya habis diliatin yang patung itu, saya langsung nangis di situ. Saya nangis, soalnya merasa sedih kok. Oke. Sampai terus akhirnya saya ambil batu cincin, nggak taunya ada kodamnya Master Rudolf. Dia tiap hari ngikut saya Pak akhirnya. Jadi saya tiap tidur klonin gitu. Jadi kadang saya melek, kok kayak ada orang laki di belakang saya. Terus nggak lama, saya kok perut saya tambah gede gitu loh. Terus Maksudnya? Saya nggak datang bulan, 2 bulan. Ibu Saya padahal hamil. janda, iya. Saya tuh janda, belum nikah lagi. Loh, kok bisa Janda hamil? punya anak 2. Lah terus ada orang pintar ngomong gini, kamu tuh hamil gak wajar ya Mbak. Soalnya perutmu kok gede gitu. Lo gak wajar ya gimana? Kayaknya sama itu makhluk gaib. Emang ada yang deket kamu? Ada, Master Rudolf gitu. Akhirnya ya itu. Ya udah, Oh, dikeluarin. tolong Pak dikeluarin aja. Iya. Oke, begitu Tapi- keluar bentuknya kayak janin Bentuknya biasa. itu kayak itu Pak, ya campur darah, campur ada dagingnya dikit. Oke, Mau setelah jadi itu orang. udah selesai sampai situ. Terus udah itu ya masih ngikut. Kadang gitu kalau pacar saya telepon ke saya gitu ya, yang angkat dia Master Rudolf. Halo gitu. Jadi pacar saya marah-marah ke saya. Terus akhirnya ya itu, kok suara kayak orang barat? Ya itu Master Rudolf yang kamu sering dihantui, tiap pacaran kan dia diliatin terus Pak. Mr. Rudolf memperlihatkan Iya, diri? Iya, memperlihatkan, kan cemburu Master Rudolfnya. Jadi dia sakit gitu. Si Tiap pacar habis- ibunya yang sakit? Iya, akhirnya saya males pacaran. Terus kenal orang lagi, ya gitu. Sama, Sama, berulang seperti iya. itu kejadiannya. Iya, sakit lagi. Saya itu tukang urut. Ada juga sesosok wanita, orangnya perempuan. Itu dari mana? Itu yang ikut saya, bantuin saya ngurut. Sudah lama? Sudah lama. Jadi kadang pacar saya dilihatin muka saya berubah, keriput, rambutnya putih. Jadi kan takut pacar saya. Oke, Ibu, Jadi tujuan tukang urut. Ibu Ayu datang ke Menembus Mata Batin hari Ya, ini Pak. untuk apa? Saya menceritakan tentang Master Rudolf. Oke. Yang saya diambilin itu. Ya, baik. Sama yang itu. Yang saya perempuan digerakin keriput itu. lukisan gaib dari Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Yakin, Melukis, Ibu? yakin. Melukis Mbak Dayangnya Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Wah, jadi Ibu sebenarnya banyak sekali sosok gaib yang mengikuti Iya. hidup Ibu ya. Baik, Ibu, mudah-mudahan ya kita bisa dapat solusi dan bisa dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya sosoknya siapa dan apakah mereka justru malah membahayakan hidup Ibu Ayu atau tidak sebenarnya. Iya, Ibu nanti Pak. bisa ceritakan semuanya sejujur-jujurnya kepada sahabat kami ya Ibu Ayu Iya, ya. Dia iya, adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ayu, terlahir tanggal 28 Juni 1974. Tinggal di rumah bernomor 31. Sosok yang cerdas dan memiliki hati yang terbuka. Namun jiwanya disukai oleh makhluk halus. Saya melihat ada sosok penjaga gaib yang melindungi Ayu. Namun ada sosok lain yang menginginkan Ayu tewas. Saya melihat dalam penerawangan batin saya ada sosok hantu laki-laki bule dan banyak kuntilanak.
Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Silakan duduk. Ibu Ayu dengan tanggal lahir 28 bulan 6 1974. Nomor rumah 31. Ibu Ayu pernah bertemu dengan sosok bernama Mr. Rudolph dan bahkan diduga pernah hamil dari Mr. Rudolph ini, tapi dikeluarin pada saat janin berusia 2 bulan ya Bu ya. Iya. Terus juga ada sosok perempuan yang mengikuti membantu ibu untuk ngurut. pijit, untuk ngurut. Namanya Mbok Cilung Mbok Cilung, oke. sama Mbak Dayang Iya. dari Bu Ratu Nyiroro Kidul. Saya tertarik sekali dengan Ibu Ayu karena kamu mempunyai kekuatan magis yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Di sini saya mengisyaratkan tusuk konde. Berarti artinya status kasta seseorang yang makhluk halus yang ngikutin itu punya kasta dan kedudukan. Sangat dahsyat sekali. Jadi seperti seolah-olah ratu, princess, putri Dengan tusuk konde dengan kerajaan. tusuk konde begitu? kerajaan seperti itu. Oh, oke. Kastanya Kasta bangsawan. bangsawan. Tapi saya juga ingin mendengarkan langsung ya dengan Ibu Ayu Ya. bahwa yang dilihat itu memang real sih. Tapi kalau saya lihat itu memang real. Ini sosok perempuan yang mengikuti Bu Ayu atau ada dalam diri Bu Ayu? Sosok perempuan yang mengikuti dari Ibu Ayu sendiri. Iya. Terus ada kemampuan nih, saya bocorin satu hal. Di tangannya, 2 telapak tangannya itu mempunyai kemampuan magis ketika mengurut. Oh, oke. Saya sudah lama jadi tukang ngurut, Pak. Semenjak suami saya nganggur, Dan saya ngurutnya. bantuin suami. Giliran suami saya udah kerja, dia nyeleweng. Akhirnya saya kesel, sakit hati, saya ceraiin. Jadi saya tuh dari dulu nyari nafkah sendiri. Iya, iya, Ibu. Kami bisa mengerti bagaimana perjuangan Ibu, walaupun kami mungkin tidak terbayang seperti apa. Habis Iya. diceraiin mati nggak dia? Dianya Enggak. seperti apa? Masih hidup. Sebab dia menyakiti saya, Pak. Dia selingkuh sama saudara bosnya. Akhirnya saya nyari uang buat anak saya makan. Anak saya untung agak gede-gede, Pak. Yang satu untung udah kerja, yang satu masih sekolah. Tapi sekarang udah putus sekolah, nanti saya sekolahin di itu aja, Pak. Sekolah paket. Selama ngurut itu dia selalu dibantu dengan sosok Makhluk gaib. halus ya. Makhluk halus. Ada Mungkin yang Mbak Ayu bantu. mau coba tangannya dia urut sesuatu di itu. Oh ya, tangan saya dengar-dengar ada gelangnya ini, Pak. Dengar dari Dari Cilung. mana? Mbok Cilung. Mbak Cilung. Iya. dengar- Jadi untuk tangan saya yang kiri ini tiap ngobatin orang paten. Paten, iya. Dia sebenarnya kalau saya beringkas sosok yang bertalenta, namun magis gitu loh, dibantu oleh makhluk-makhluk ya, sosok makhluk-makhluk yang nggak jelas. Kemudian dia bisa membantu orang dengan tangannya. Kenapa itu saya pakaiin tusuk konde, seolah-olah tusuk konde itu? Karena saya ingin mengundang makhluk halus di sini yang diklaim Bu Ayu adalah teman-temannya. Ada Termasuk Mbok juga Cilung, Mr. Rudolph. Saya Mr. ingin Rudolph. datang. Biasa Iya. ngurut ya, Bu? Iya. Kalau Master Rudolph itu penunggu dari kuburan prasasti. Bisa datang ke sini malam ini, Bu? Bisa, Pak. Dia kan di kuburan. Bisa datang. Coba Mbak Ayu, Ibu Ayu panggilin. Kenalkan, saya Master Rudolph. Saya dari penunggu prasasti. I am dari Belanda.
Saya benar-benar cinta sama Mbak Ayu. Saya kasihan lihat nasib dia. Dia selalu disakiti sama suaminya, jadi saya membantu. Maka kalau dia seumpama ada orang yang suka sama dia, saya nggak rela. Pasti saya dia. Kamu yang bikin pacar-pacarnya Ibu Ayu sakit dan pergi meninggalkan Bu Ayu. Iya, jadi gini, tiap ada orang naksir saya, dia dihantui sama Master Rudolf, sebab Master Rudolf sudah jatuh cinta ke saya. Kalau sosok lain ada, Bu? Mbok Mbok Cilung itu ada? Mbok Cilung itu kalau saya ngurut, dia suka membantuin saya. Tapi kalau sampama paranormal ngelihat saya, muka saya berubah jadi keriput, gigi saya ompong, rambutnya putih semua. Kalau yang orang biasa enggak itu. Ibu sering datang ke paranormal ya? Saya, kalau kira-kira badan saya kayak nggak enak gitu. Tapi kadang sih saya kalau sakit, saya ngelulur kembang sendiri tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat di kembang 7 rupa, hari Jumat saya mandi, saya gosokin ke tangan. Jadi orang yang nyantet saya gak mempan, gak manjur. Pernah ada yang nyantet Ibu? Gak pernah. Kalau saya ngobatin orang kena guna-guna, saya pernah. Berhasil? Terus berhasil. Kalau saya ngurut orang itu kena guna-guna, kepala saya merinding. Kepala merinding? Iya, berarti orang itu kena guna-guna. Tapi kalau orangnya kena kesambet, kerasukan yang merinding tangan saya, Pak. Jadi Ibu bisa merasakan seseorang bisa kena guna-guna atau enggak? Iya. Kalau saya kena guna-guna nggak, Bu? Enggak, Pak. Kalau di Kalau dengan dipijit dulu, kalau saya pijit kepalanya kepala saya merinding, berarti Bapak kena guna-guna. Gitu. Di Farah mau coba? Roy boleh? Iya boleh dong, silakan. Farah, Saya lihat dia orang baik, tidak mengganggu apa. Duduk berdiri. Duduk apa berdiri, Bu? Duduk aja, Ibu. Padahal sebenarnya yang tadi tuh saya tergiur untuk saya sendiri, untuk mijit. Saya juga mau sih, sebenarnya. Hanya saja saya nggak enak ngomongnya. Bu pegang tangannya coba. Kenapa? Kenapa, Far? Hangatnya beda. Saya cobain. Hangatnya beda. Tangannya jadi kayak ada energinya gitu? Iya benar. Gitu maksudnya. Oh my God. What do you feel? Good? Is it good? Iya. Kenapa? What? Kenapa? Kok ketawa? Nggak, kayak Kenapa? gremet-gremet di kepala. Kalau seumpama tangan saya merinding, Ibu ada yang kesambet, Ibu. Ibu kerasukan. Kalau kepala saya merinding, berarti Ibu kena guna-guna. Ibu merinding nggak sekarang? Enggak. Enggak, berarti nggak kena guna-guna ya? Enggak. Aku sering dipijat, tapi ini energinya beda. Iya, pasti. Oh ya? Iya, Oh jangan bikin kami penasaran deh. ngecobain deh. Iya. Aku sering Silakan, banget Pak. dipijat. Kalau mau pijet. You first lah. Do you wanna try? Iya, nanti setelah ini. Oke. Enak ya, Pak? Oke, Enak ya, Ibu tapi Ayu kepala jadi dan lain kalau sebagainya. lagi melakukan urut gini, memang rasanya seperti ada yang membantu gitu. Iya. Kamu ngeliatnya gimana, Roy, saat Ibu Ayu melakukan ini? Apa Saya kamu rasain? Mr. Rudolf sih, sehingga ada bunyi-bunyian tadi juga teror dari Mr. Rudolf datang. Dan ini membantu Bu Ayu sebenarnya. Iya, sebenarnya yang mijet kan Ibu Ayu, tapi di balik badannya dia ternyata ada tangan laki-laki juga, warnanya pucat biru gitu. Bukan Mbok Cilung tapi Mr. Rudolf. Mr. Rudolf. Mr. Rudolf, Mr. Rudolf. Oke. Oke, udah cukup kali ya? Oke. Ntar jadi, Gimana? ya. Rasanya gimana, Far? gremet-gremet di kepala aku. Bukan kayak lagi dipijat yang seperti biasanya gitu loh. Gremet. Dan tangannya, cobain pegang deh, coba deh. Are you